Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Haikal Hakiki dari Prodi Bisnis Digital. Saya Ramawati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Di sini terdapat 3 submateri, yaitu pertama atas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas taktik politik. Kedua, ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan terakhir, ada rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Oke, baik. Di sini yang pertama ada universalitas nilai politik dengan temporalitas praktik politik. Nah, sebelumnya di sini universalitas Islam merupakan risalah yang menyeluruh dalam berbagai bidang dimensi, meliputi perkara kehidupan dan tingkah laku manusia, dan merujuk pada Islam adalah sikap hidup yang mencerminkan penyerahan diri manusia dan kepatuhan kepada Tuhannya yang akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, serta kesempurnaan hidup lahir batin dunia akhirat. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, politik dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan siyasah. Nah, menurut Hasan al-Banna, siyasah dibagi menjadi dua, yaitu siyasah syariah dan siyasah yang bukan syariah. Nah, di sini siyasah syariah artinya itu membawa seluruh urusan umat manusia sesuai dengan pandangan syariat dan pemerintah yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Nah, sedangkan siyasah yang bukan syariah ini adalah siyasah yang membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan buatan manusia sebagai pengganti dari ajaran Islam dan berbeda dengan syariat Islam. Nah, jadi Hasan al-Banna ini meyakini bahwa politik adalah bagian yang nggak mungkin dipisahkan dari Islam gitu. Jadi Islam memiliki politik yang padanya tuh terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara tegas mengenai wujud dari suatu sistem politik dalam Islam. Tapi di dalam beberapa ayat disebutkan bahwa Islam terkait dalam dua faktor, yaitu kekuasaan politik, hanya akan dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Enggak hanya itu aja, sistem politik dalam Islam juga berkaitan dengan ruang dan waktu. Dengan kata lain itu dihubungkan dengan peristiwa bersejarah, yang salah satu bentuknya yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini bisa disebut kayak Pancasilanya gitu. Selanjutnya di sini ada nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Nah, politik dalam Islam ini punya nilai keadilan yang universal. Jadi berlaku untuk seluruh manusia dan golongan. Sebagaimana saat Rasulullah menjadi kepala negara Islam di Madinah, sekaligus juga sebagai nabi dan rasul, hal ini diakui sendiri oleh politikus barat, yaitu Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad Prophet and Statesman. Politik Islam adalah politik yang mensinergikan antara negara dan agama, sehingga politik Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam sebuah pemerintahan yang memuliakan manusia dan memakmurkan dunia. Sebagaimana pernyataan Imam Al-Ghazali yang berbunyi, sesungguhnya politik Islam adalah sistem yang paling mulia yang tidak ada bandingannya di dunia karena dia bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan seluruh umat manusia tanpa pengecualian, memanusiakan manusia, memakmurkan bumi dan menegakkannya atas dasar kebenaran dan keadilan yang mutlak. Nah, dari bukti universalitas ajaran agama Islam itu adanya konsep politik yang memiliki keistimewaan dari sistem politik. Politik dalam Islam memiliki memiliki nilai keadilan yang universal.
berlaku untuk seluruh umat manusia dan golongan. Jadi politik Islam itu adalah politik yang mensinergikan antara negara dan agama, sehingga politik Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam sebuah pemerintahan yang memuliakan manusia dan memakmurkan dunia. Nah, dalam politik Islam ini nilai-nilai yang digunakan tentu berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Nah, namun negara Indonesia yang beraneka ragam yang ada di dalamnya menerapkan politik demokrasi gitu. Jadi politik dan agama emang nggak bisa seperti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, secara politik juga berarti kedaulatan tertinggi ini ada di tangan rakyat dalam membuat undang-undang dan peraturan negara, sebagaimana rakyat memiliki wakil-wakilnya di dalam pemerintahan. Dalam praktik politik demokrasi yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat yang namanya konsep musyawarah yang sesuai dengan konsep politik Islam. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang menjadi titik temu Islam dan demokrasi ya. Di sini yang pertama itu ada prinsip keadilan. Nah, menurut Ragib Al-Asafani, keadilan adalah keseimbangan yang selaras. Sebagai umat muslim yang beriman haruslah mampu menegakkan keadilan setiap perbuatan dan perkataan. Perselisihan dalam masyarakat diselesaikan dengan mengedepankan jalan musyawarah untuk menjaga perdamaian. Yang kedua di sini ada prinsip persamaan. Jadi umat manusia itu diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Manusia semuanya sama berkaitan dalam hak dan kewajiban. Nah, yang ketiga di sini ada prinsip kebebasan. Maksudnya adalah prinsip ini tuh didasari oleh konsep menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Selanjutnya di sini ada prinsip hak asasi manusia. Nah, dalam perspektif Islam, hak asasi manusia itu adalah hak yang permanen yang dimiliki setiap anak manusia sejak dari lahir sampai akhir hayatnya. Keadilan merupakan asas kepemimpinan yang menjadi dasar hukum dalam Islam yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Di sini ada kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Nah, hal ini ditandai dengan adanya Islam yang membentuk budaya bernegara atau civic culture, national solidarity, ideologi jihad, dan kontrol sosial. Terus di sini ada bermunculan partai-partai yang berasaskan Islam serta partai nasional yang berbasis umat Islam. Serta di sini munculnya sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu untuk submati selanjutnya itu ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama sebagai pedoman. Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan politik Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat. Tipologi relasi antara agama dan negara. Yang pertama itu ada tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan kesatuan yang menyatu. Disebut juga Islam politik karena menganggap politik merupakan bagian dari Islam. Tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental karena menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Dalam pandangan mereka, jika mereka mengakui keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mulkiyah Allah. Yang kedua ada tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan manusia yang bersifat duniawi saja. Sedangkan agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak perlu diatur oleh negara, begitu juga sebaliknya. Ketiga ada tipologi moderat. Tipologi moderat, aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Bagi kelompok ini, konsep negara dan pemerintahan merupakan bagian dari ijtihad kaum muslimin. Karena tata negara dan sistem pemerintahan tidak tertera secara jelas dalam Al-Quran, sehingga umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik dan tidak menentang prinsip-prinsip agama Islam.
Lalu selanjutnya ada relasi antara Islam dan NKRI. NKRI dari sudut pandang agama, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bentuk penafsiran dan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. NKRI adalah filsafat pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Pilar-pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip dasar dalam politik Islam, yaitu yang pertama adalah prinsip amanah. Prinsip amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan. Prinsip amanah bisa disebut juga sebagai segala nikmat yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang golongan maupun jabatan. Yang ketiga ada prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang sangat diperlukan oleh negara agar penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap dengan harapan mencapai yang terbaik untuk semuanya. Yang keempat ada prinsip ketatanan. Prinsip ketatanan adalah prinsip yang ikut berpartisipasi dalam upaya mendukung pemerintahan dan melaksanakan serta mensosialisasikan ajaran Islam. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi terakhir yaitu mengenai rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Boleh di next. Nah, rekonstruksi itu apa sih? Rekonstruksi menurut KBBI adalah pengembalian seperti sebelumnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan konsep nasionalis religius? Menurut KBBI, nasionalis adalah pencinta nusa dan bangsa sendiri. Nah, maknanya itu sesuatu itu harus sesuai dengan kondisi dan kepentingan negaranya. Religius menurut KBBI adalah sesuatu yang bersifat keagamaan. Itu berarti sesuatu itu harus menyesuaikan dengan ketentuan pada suatu agama atau kepercayaan. Lalu, konsep nasionalis religius apa sih? Nah, konsep nasionalis religius ini merupakan konsep di mana sikap nasionalisme dan religius saling berdampingan dan negara memberikan legitimasi atau pengakuan secara politik untuk bidang keagamaan. Nah, salah satu contohnya itu kita punya Piagam Jakarta. Sebelum adanya Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh di Indonesia itu membuat Piagam Jakarta. Namun karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan harus menerapkan konsep nasionalis religius, maka Piagam Jakarta ini tidak jadi disahkan menjadi dasar negara. Nah, penerapan konsep nasionalis religius ini secara hukum di Indonesia itu diatur pada Pancasila 1901 dan pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD RI tahun 1945. Praktik bernegara berdasarkan agama Islam itu diatur dalam saya menemukan dua surat. Yang pertama Ali Imran ayat 159 dan satu lagi boleh di next. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Di kedua surat ini itu menjelaskan bahwa dalam bernegara dan untuk memutuskan suatu keputusan bernegara, kita harus melakukan musyawarah dan berdiskusi untuk menentukan keputusan yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.